Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggotaan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lili Farika dengan NIM 2019333154. Yang kedua yaitu Ristiani dengan NIM 2019333164. Yang ketiga yaitu Motik Dwi Ijayanti dengan NIM 2019333168. Dan yang terakhir yaitu Vikanina Zuliana dengan NIM 2019333176. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Information and Literasi Digital. Yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu pengetahuan dan integrasi melek terpadu keterampilan adalah masalah yang relevan untuk diselidiki dalam penyelidikan sains. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas materi IPA terpadu dan mengkaji kepraktisan dan keefektivitas penggunaan materi IPA terpadu dalam penelitian saintifik. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Pengembangan materi IPA terpadu terdiri dari 7 tahap, yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, merancang produk, memvalidasi produk, merevisi produk, melakukan uji coba terbatas, dan merevisi produk. Instrumen pengumpulan data meliputi penelitian validitas, penelitian kepraktisan tertulis, dan penelitian kinerja. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji perbandingan berpasangan. Berdasarkan analisis data, ada 3 hasil penelitian ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu mengembangkan bahan ajar IPA terpadu yang dilengkapi dengan literasi digital. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui validitas materi IPA terpadu dan menguji kepraktisan dan efektivitas penggunaan materi IPA terpadu dalam pendekatan saintifik. Berikutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian statistik deskriptif dan perbandingan berpasangan, yaitu analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan informasi yang lebih rinci tentang validitas data dari para ahli, kepraktisan produk menurut guru IPA dan siswa, serta pengetahuan dan literasi digital siswa. Sedangkan uji perbandingan berpasangan adalah untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data berpasangan setelah dan sebelum perlakuan. Berikutnya yaitu hasil pembahasan. Berdasarkan analisis data, ada 3 hasil penelitian ini. Pertama, validitas bahan ajar IPA terpadu tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-rata 83,2. Kedua, bahan ajar IPA terpadu bersifat praktis menurut guru IPA dan siswa dengan nilai rata-rata masing-masing 86,11 dan 89,66. Ketiga, bahan ajar IPA terpadu efektif dalam pendekatan saintifik. Untuk meningkatkan aspek pengetahuan dan literasi digital meliputi literasi saintifik, fungsional, dan visual pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar IPA terpadu dapat mengatasi masalah pengajaran IPA terpadu dan meningkatkan literasi digital siswa dalam hal literasi ilmiah, fungsional, dan visual. Komponen literasi digital ini juga berguna bagi siswa untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan nyata mereka di masa depan. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal yaitu kelebihannya adanya kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapat. Yang kedua, jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, memiliki pembahasan yang rinci dan mudah dipahami.
Kelemahan jurnal yaitu jurnal menggunakan bahasa Inggris sehingga sulit dipahami kepada kalangan umum yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahan ajar IPA terpadu memiliki kriteria generik untuk produk berkualitas tinggi dalam hal validitas, kepraktisan, dan efektivitas pendekatan saintifik. Validitas tersebut dijabarkan ke dalam 6 komponen yaitu konten, konstruksi, pengajaran IPA terpadu, integrasi literasi digital, bahasa, dan grafik. Temuan ini menunjukkan bahwa bahan ajar IPA terpadu telah memenuhi kriteria relevansi dan konsistensi. Penggunaan bahan ajar IPA terpadu bersifat praktis dalam pendekatan saintifik menurut guru IPA dan siswa dalam aspek kegunaan, kemudahan, dan daya tarik. Sarannya yaitu sebagai implikasi dari bahasa penelitian, guru IPA dapat menggunakan bahan ajar sebagai alternatif sumber belajar dalam pembelajaran IPA. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan bahan ajar IPA terpadu sebagai salah satu sumber belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan dan literasi digital pada suatu mata pelajaran IPA. Oleh karena itu, produk penelitian ini merupakan solusi alternatif dalam menerapkan pembelajaran IPA terpadu dan menggalakkan program literasi sekolah. Terima kasih, sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.